Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran jarak jauh. Video kali ini akan membahas soal latihan dari buku Erlangga ESPS halaman 44 sampai dengan 45 bagian yang A. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian. Mari kita bahas. Yang pertama, nomor 1. Nomor 1 yang akan kita bahas nomor 1A dan 1D. 1A. 1A soalnya adalah, ini soalnya adalah tuliskan kembali kebalikan dari setiap bentuk, hanya kebalikannya aja. Yang A itu adalah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Nah, ini kan dalam bentuk eksponen. Nah, berarti kita diminta untuk mengubah dalam bentuk logaritma. Yang perlu kita ingat itu adalah A log B sama dengan C, itu maka A pangkat C sama dengan B. Ini diingat-ingat. Ini diingat-ingat. Gitu. Jadi ini selalu diingat. Oke. Ini yang kita gunakan untuk mengerjakan yang ini. Berarti ini diubah dalam bentuk logaritma. Ini adalah A, ini adalah C, ini adalah B. Berarti 4 log 8. 8 berarti sama dengan 3/2. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang D. Yang D soalnya adalah 100 log 0,1 sama dengan minus setengah. Berarti ini dalam bentuk seperti ini, kita ubah dalam bentuk seperti ini. Berarti 100 pangkat negatif 1/2 itu sama dengan 0,1. Nah, mungkin ada yang bingung kok bisa ya. Oke, coba kita sebarkan. Ini jadinya adalah 100 pangkat minus 1/2 itu sama dengan 1/100 pangkat setengah. Nah, 100 pangkat setengah itu berarti sama dengan 1/100. Ini berarti akan sama dengan 1/10. 1 dibagi 10 itu 0,1. Gitu ya. Jadi untuk nomor 1 hanya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 yang akan kita kerjakan adalah 2A dan 2C. 2A. 2 log 64. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai logaritma. Hanya diminta untuk menentukan nilai logaritma. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini sama dengan berapa, itu berarti bisa kita tuliskan misalkan. Saya misalkan ini X. Nah, dari sifat yang tadi, yang sudah saya tulis tadi di nomor 1 tadi, itu berarti 2 pangkat X sama dengan 64. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Maka X sama dengan 6. Jadi nilai dari 2 log 64 itu adalah 6. Nah, kemudian yang C. Yang C itu adalah 81 log 2187. Itu misalkan sama dengan X. Berarti 81 pangkat X sama dengan 2187. Nah, kemudian ini kita ubah 3 pangkat 4 pangkat X. Ini sama dengan 3 pangkat 6. Jadi ini adalah 3 pangkat 4X
sama dengan 3 pangkat 6. Maka 4X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Jadi X sama dengan 3 per 2. Nah, sebenarnya ini tuh ada sifat. Ada sifat. Sifatnya adalah misalkan gini. A pangkat M log, misalkan di sini A pangkat N itu sama dengan, itu adalah sama dengan N per M. Seperti itu. Jadi ada sifat seperti ini. A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M. Nah, jadi kalau seandainya seperti ini, misalkan ini kita kerjakan dengan cara yang pakai rumus ini, itu kan 81 log 2187 itu sama dengan, ini kita jadikan 3, berarti 3 pangkat 4 log 3 pangkat 6. Ini sama dengan, berarti sama dengan 6 per 4 dikali dengan 3 log 3 sama dengan 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2. Jadi sifat ini itu kalau seandainya misalkan seperti ini, saya tulis dalam bentuk yang berbeda semua. Misalkan A pangkat M log B pangkat N. Ini berarti sama dengan N per M dikali dengan A log B. Seperti itu ya. Jadi ini sifatnya sama. Ini kenapa misalnya N per M aja, karena ini A, ini A. Nah, kalau seandainya sini A, di sini B, maka jadinya adalah N per M dikali A log B. Seperti itu. Nah, jadi untuk mengerjakan yang lainnya bisa dengan cara yang ini ya, lebih gampang. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3. 2 log akar 64. Ini sama ya, nomor 3 dan nomor 2 sama. Diminta untuk mencari nilainya. 3 log, oke, yang B. Yang B adalah 2 log akar 64. Nah, dari rumus yang tadi saya berikan, ini kita kerjakan dulu, kan ini sama dengan 8 gitu ya. Nah, sebenarnya langsung nih ketemu. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini kan 1 nih. 2 pangkat 1. Berarti ini akan sama dengan 3 per 1 dikali dengan 2 log 2. Maka ini akan sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau seandainya kalian bisa langsung 2 log 8 itu sama dengan seperti ini, langsung jawabannya adalah 3 gitu ya. Kalau seandainya udah bisa. Oke, selanjutnya yang C. Yang C. C-nya itu rumusnya adalah setengah log 16. Itu sama dengan, berarti ini 2 pangkat negatif 1 log 2 pangkat 4. Berarti ini akan sama dengan 4 per negatif 1 dikali dengan 2 log 2. Maka ini akan sama dengan negatif. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 yang akan kita kerjakan adalah yang A. Yang A. Nomor 4 soalnya adalah tentukan nilai dari bentuk logaritma berikut. Jadi yang diminta adalah bentuk logaritmanya. Oke. Yang A. 10 dikali dengan 10 log 1000. Itu berarti akan sama dengan 10 dikali dengan 10 log 1000 itu berapa? 3. Berarti akan sama dengan 30. Nah, sebenarnya ini ada sifat lagi sebenarnya. Sifatnya adalah M
dikali dengan A log B itu sama dengan A log B pangkat M. Oke, ini sifat seperti ini nih, ada sifat seperti ini. Nah, kalau seandainya ini kita gunakan untuk mengerjakan yang ini, berarti ini akan sama dengan 10 dikali dengan 10 log 1000 itu akan sama dengan 10 log 1000 pangkat 10. Maka ini akan sama dengan 10 log 10 pangkat 3 itu 1000 dipangkatkan 10. Maka ini akan sama dengan 10 log 10 3 dikali 10. Maka akan sama dengan 10 log 10 pangkat 30. Nah, pakai sifat yang sebelumnya tadi, pakai sifat yang A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali dengan A log B. Nah, pakai sifat yang ini, maka ini akan didapatkan sama dengan, ini kan berarti 10 pangkat 1 gitu ya, berarti ini sama dengan 30 per 1 dikali dengan 10 log 10. 10 log 10 itu adalah 1, makanya hasilnya adalah 30. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini itu sama dengan yang atas ini. Lebih ribet Pak, iya, tapi ini saya hanya memberikan sebenarnya ada sifat seperti itu. Ribet atau tidaknya tergantung soalnya. Untuk soal yang ini memang ribet gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang C mungkin ya. Yang C. Nanti habis itu yang B. Oke, yang C. Yang C. Yang C soalnya adalah 8 dikali dengan 2 log 8. Nah, ini kalau seandainya kita pakai cara yang awal, berarti ini adalah 8 dikali 3, sama dengan 24 gitu ya. Sama dengan 24. Nah, kalau pakai cara yang lain, berarti jadinya adalah pakai cara yang lain, 8 dikali dengan 2 log 8 itu sama dengan 2 log 8 pangkat 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 pangkat 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 24 sama dengan 20. Seperti itu kalau seandainya mau dikerjakan dengan cara yang lain. Kemudian saya juga akan membahas soal yang lain lagi, yang D. Habis ini baru yang B gitu ya. Yang D. Yang D ini mungkin saya hapus dulu aja karena nanti akan ada rumus baru. Yang D. Yang D 2 pangkat 2 log 8. Nah, kalau seandainya kita kerjakan seperti biasa, ini adalah 2 log 8 itu adalah 3, berarti akan sama dengan 8. Itu ya. Sebenarnya ada sifat. Sifatnya adalah A pangkat A log B itu sama dengan B. A pangkat A log B itu sama dengan B. Seperti ini. Jadi 2 pangkat 2 log 8 ya hasilnya 8. Nah, ini 8 nih. Ini 8 tapi syaratnya di sini sama, di sini juga sama dengan 8. Nah, maka untuk yang B berarti 10 pangkat 10 log 0,001 itu akan sama dengan hasilnya adalah 0,001. Nah, kalau seandainya nggak percaya, kita kerjakan dengan cara yang seperti biasa ini. Berarti ini ketemunya adalah 10 pangkat 10 log 0,001 itu akan sama dengan berarti 10 log 10 pangkat, berarti pangkat berapa? 001 ya. Berarti 1, 2, 3. Apa ya? 10 pangkat 4 ya.
ya. Oke. Maka ini ketemunya adalah, ini akan ketemunya berarti akan sama dengan 10 pangkat minus 4. Berarti 0,00. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang akan kita bahas mungkin yang model-modelnya seperti itu lagi gitu. Berarti yang akan sedikit berbeda itu yang E dan F itu ya. E dan F mungkin saya kerjakan yang E. Oke, yang E. Yang E itu soalnya adalah 4 pangkat 2 log 8. Nah, kalau kita kerjakan seperti biasa sih 4 pangkat 3 hasilnya. Sama dengan 16/64. Ya, udah ketemu seperti ini. Nah, tetapi saya hanya ingin memperkenalkan rumus yang lain lagi. Rumus yang lainnya lagi adalah rumusnya seperti ini. Jadi sifat yang lainnya itu seperti ini. A pangkat M, A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan A log B, A log B, itu akan sama dengan A pangkat A log B pangkat M. Maka ini akan sama dengan B pangkat M. B pangkat M. Ya, sifatnya seperti itu. Jadi kalau saya ada A pangkat M dipangkatkan lagi A log B, maka akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin saya tuliskan dulu ya, mengapa sih seperti itu, karena kan biasanya ada yang bertanya-tanya. Jadi A pangkat M pangkat A log B itu akan sama dengan berarti A pangkat M dikali A log B, itu kan ya. Nah, pakai sifat yang tadi sudah saya ajarkan, berarti ketika ada M dikali A log B itu kan berarti akan sama dengan A pangkat A log B pangkat M. Nah, kemudian pakai sifat yang ini, maka ketemunya adalah B pangkat M. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang coba kita gunakan untuk mengerjakan yang F. Soal yang terakhir ya, yang F. 8, 2 log 8. Ini berarti kalau seandainya seperti biasa, langsung 8 pangkat 3 itu sama dengan titik-titik ya, kalau harus dihitung berapa, 8 pangkat 3 gitu. Nah, kalau seandainya kita menggunakan rumus yang lain, itu berarti ini sama dengan 8, ini rumus yang pertama ya, langsung ketemu. Yang kedua 8, 2 log 8 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 2 log 8. Itu maka akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 log 8. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 2 log 8 pangkat 3. Maka akan sama dengan 8 pangkat 3. Oke ya. Jadi seperti itu. Saya kira cukup untuk video yang pertama ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dan saya pesan tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua.